Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian kita, Sabtu 17 Desember 2022. Kita masuki hari biasa khusus Advent, seminggu menjelang perayaan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Bacaan pertama yang kita jadikan bahan permenungan dikutip dari kitab Kejadian bab 49 yang berbicara mengenai penegasan bahwa tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Itu berarti kekuasaan akan muncul dari suku Yehuda. Sedangkan pada bacaan Injil kita akan mendengar Injil Matius bab 1 ayat 1-17 yang berbicara mengenai sisilah Yesus Kristus ditampilkan dari Abraham sampai gelaran Yesus Kristus, berisi nama-nama yang menjadi nenek moyang dari Yesus Kristus yang nanti berakhir ketika Yusuf memperanakkan Yesus Kristus, Yusuf suami Maria. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, di masa khusus Advent ini kita diyakinkan siapa Yesus itu, kebenarannya bagaimana. Nubuat-nubuat sudah jelas akan lahir dari keturunan Daud, penyelamat dunia. Dan hari ini dijelaskan oleh kedua bacaan, di mana bacaan yang pertama menegaskan bahwa tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Daud termasuk dari suku Yehuda itu, bagian selatan. Dengan mengatakan itu jelas, tongkat kerajaan akan dipegang oleh orang yang dari suku Yehuda. Diteruskan, ditegaskan, dilanjutkan, dipertegas dengan bacaan Injil. Sisilah Yesus Kristus yang ingin membuktikan siapa dia sebenarnya dan dia dari keturunan siapa. Nama-nama ditampilkan banyak sekali. Ditegaskan ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Yesus Kristus. Nama-nama di dalamnya tidak semuanya orang-orang yang baik. Ada orang-orang yang waktu itu justru tidak mengikuti kehendak Allah. Itu berarti Allah menggunakan berbagai macam orang untuk menjadi penerus sarana kelahiran Yesus Kristus. Yang paling penting adalah dijamin bahwa Yesus, sang pemegang tongkat kerajaan, berasal dari suku Yehuda, dari wangsa Daud. Sehingga kita semakin yakin siapa Yesus Kristus yang kemudian ditegaskan dalam silsilah. Dia berasal dari keturunan Daud, suku Yehuda. Dengan demikian kita tidak boleh ragu-ragu. Kita yakini siapa Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah Mesias terjanji yang diwartakan
oleh para nabi. Dialah kebenaran sejati sang pemegang tongkat kekuasaan untuk menghakimi, mengadili dunia dengan adil. Tongkat itu datang dari suku Yehuda. Dengan kedua bacaan ini kita semakin diyakinkan bahwa Yesus itulah yang diramalkan dan dinantikan. Iman kita tidak keliru karena nubuat para nabi terpenuhi dalam pribadi Yesus Kristus. Sekalipun banyak orang menyaksikan atau Yesus menjadi olo-oloan bagi orang-orang lain, kita tidak perlu takut. Dengan dua bacaan ini semakin membuka mata kita bahwa Yesuslah Sang Mesias terjanji dari keturunan dan bangsa Daud. Dari suku Yehuda, tongkat itu akan memerintah sampai selama-lamanya. Ibaratnya orang yang mau mengambil pasangan. Salah satu pertimbangannya adalah bibitnya dari mana? Bibit bebet bobot. Dalam hal ini kita juga tahu bibit Yesus Kristus dari mana? Jelas dari bangsa Daud. Memang dia Allah, tapi sebagai manusia ia lahir dari keturunan suku Yehuda yang sudah diramalkan bertahun-tahun lamanya, berabad-abad lamanya oleh para nabi. Untuk itu kita tidak perlu takut, tidak perlu cemas, karena dialah Mesias terjanji yang akan membebaskan kita semua dari perbudakan dosa. Kalau kita sudah diyakinkan oleh kedua bacaan, bagaimana sikap kita, bagaimana tanggapan kita, bagaimana hidup beriman kita? Masihkah kita ragu-ragu dan sering menyalahkan Tuhan? Ataukah kita yakin mengikuti Yesus dengan segala konsekuensinya, termasuk bila kita harus memangku salib? Mari kita pertebal iman kita bahwa Yesuslah Mesias terjanji yang berasal dari suku Yehuda, khususnya dari bangsa Daud. Agar iman kita semakin tebal, semakin berani menghadapi banyak tantangan, karena yang kita imani benar-benar Yesus yang datang dari Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena iman kami Engkau teguhkan, Engkau tegaskan lewat bacaan-bacaan hari ini, bahwa Yesus yang kami imani adalah Mesias terjanji, pemegang tongkat kerajaan selama-lamanya dari suku Yehuda dan berasal dari bangsa Daud. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabda ini, kami tidak goyah oleh tantangan apapun, karena keyakinan akan Yesus ini jauh lebih besar daripada tantangannya. Mampukan kami menghadapi tantangan-tantangan itu, dan kami tetap setia untuk hidup dalam kerajaan-Mu. Bapa, kami berdoa untuk umat-Mu. Semoga Engkau menyembuhkan mereka yang sakit, yang punya berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau urai, sehingga mereka boleh mengalami cinta kasih-Mu. Dan yang kesulitan ekonomi, Engkau bantu lewat sesamanya. Semoga dengan menyadari itu, kami semakin setia kepada kehendak-Mu. Kami masih berdoa untuk nawat yang sakit,
Semoga Engkau bantu, Engkau ambil penyakitnya, sehingga ia boleh beraktivitas sedia kala. Biarlah akhirnya banyak orang sungguh mengalami kasih karunia-Mu, karena mereka mengerti kehendak-Mu. Semoga Nawanto dengan keluarganya berbahagia karena Kau sembuhkan dan boleh beraktivitas sedia kala. Dan semoga akhirnya Engkau berkenan memberkati kami semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudariku terkasih, saya tetap wajibkan patuhi protokol kesehatan. Hidup sehat, pakai masker, cuci tangan, jauhi kerumunan. Booster kedua, agar kita terbebas dari mara bahaya. Terima kasih untuk semua yang telah membantu ritme hidup gereja dengan doa-doanya, dengan tenaga-tenaganya, dengan dana-dananya lewat kolekte, lewat sumbangan-sumbangan, termasuk aksi sosial yang sudah terpenuhi. Aksi pembangunan masih kita terus undang agar mempercepat penyelesaian gedung serbaguna. Untuk yang mengucapkan ucapan selamat Natal, ditunggu sampai hari ini. Mari kita manfaatkan hari ini untuk mengucapkan selamat Natal dalam monitor gereja, agar akhirnya kita semakin bersahabat. Bisa perorangan, bisa keluarga, ataupun juga bisa perusahaan atau usaha-usaha kita. Semoga kita selain mengucapkan selamat Natal, kenal usaha kita oleh banyak orang. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.